Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kuliah. Sebelumnya mohon maaf hari ini saya harus dari kuliah kita, tapi tidak ada masalah ya. Baik, langsung saja karena waktunya singkat. Mungkin nanti Zoom kita hanya terbatas 30 menit. Nanti kalau butuh tambahan kita akan buka Zoom lagi. Ya. Semuanya bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Baik, untuk hari ini materi kita adalah ya. Untuk sharingnya screen sharingnya sudah dapat ya. Jadi seperti yang sudah saya upload di e-learning kemarin. Kemarin saya juga tidak masuk ya. Daring juga ya. Iya, Pak. Untuk hari ini, untuk materi kemarin adalah differential implicit atau turunan implisit. Sudah saya berikan rekaman untuk video penjelasan pada ketika saya kuliah online pada sebelumnya pernah saya buat sebuah rekaman. Mungkin kalau ada yang ditanyakan terkait dengan turunan implisit. Materinya juga sudah saya upload di e-learning ya. Saya harapkan jadi pelajari. Ada tanyakan enggak mengenai materi dari implisit kemarin ya. Kalau ada kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu turunan tingkat tinggi. Ya. Ada tanya enggak ini? Sudah dipelajari semua? Yang masuk di Zoom ini baru berapa ini? 19 orang, Pak. 19 ya? Yang harusnya berapa ini? Ini kan gabungan banyak tuh harusnya ya? Iya, Pak. Delapan 18 nih. 19 itu dengan saya ya? 18 peserta. Baik, saya lanjutkan. Kalau nggak ditanyakan, saya lanjut pada materi berikutnya. Untuk materi different implicit, silakan nanti sampai pelajari di e-learning. Ya, saya sebenarnya mengulang, saya jelaskan, tapi materinya nanti, karena ulang nanti materi berikutnya tidak tersampaikan. Jadi silakan ini pelajari dulu, jangan pelajari. Ini mungkin akan masuk di soal ujian semester berikutnya. Ya, atau ujian akhir semester, termasuk turunan implisit. Tapi saya rasa ini juga mungkin sudah dipelajari atau diterangkan pada matematika sebelumnya, entah di semester 1 atau semester 2. Karena ada turunan tingkat tinggi. Ya. Baik, langsung saja. Turunan tingkat tinggi atau turunan fungsi tingkat tinggi. Ya.
Jika kita memiliki sebuah fungsi Y sama dengan fx yang terdiferensial pada suatu himpunan A, maka f aksen X atau turunan fx disebut turunan pertama dari fungsi X. Maka nilainya tergantung dari X dari elemen A tersebut, atau tergantung dari himpunan A. Sehingga f aksen X adalah fungsi dari X, atau fungsi turunan dari fx. Jika f aksen X terdiferensial pada X, maka turunannya disebut dengan turunan tingkat 2. Maksudnya, jika f aksen X itu diturunkan lagi menjadi f aksen 2 kali X, maka turunannya disebut turunan kedua. Maka bisa ditulis f aksen X 2 kali, atau f aksen double aksen ya. Artinya f pada turunan kedua. Maka itu disebut dengan turunan tingkat kedua dari fx. Bisa ditulis dari f aksen double atau f aksen 2 kali x sama dengan d fx per dx kuadrat. Atau d kuadrat fx per d kuadrat. Artinya d terhadap fx yang diturunkan didiferensikan sebanyak 2 kali atau 2 tingkat. Ya. Atau ditulis misalnya d kuadrat y per d kuadrat. Artinya ini adalah turunan tingkat 2. Kalau turunan tingkat 1 ada dy per dx atau f aksen x. Tapi kalau turunan tingkat 2 adalah d aksen 2 kali d kuadrat atau d kuadrat y per d kuadrat. Jadi turunan dari fx, turunan pertama adalah dy per dx, maka turunan keduanya kita turunkan lagi menjadi d kuadrat y per d kuadrat. Ya, itu definisi dari turunan tingkat 2. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kalau turunan tingkat 3, jadi turunan kedua tadi kita turunkan lagi menjadi f aksen 3 kali. F aksen 3 kali x bisa kita tuliskan menjadi d pangkat 3 dari fx per dx pangkat 3. Atau bisa kita tulis d aksen 3 kali atau d pangkat 3 y per dx pangkat 3. Untuk turunan tingkat n, maka kita tinggal menuliskan n saja. Fn, karena kan paling banyak 3 saja aksennya. Kalau banyak kan nanti miss tadi. Maka lebih mudah kita menggunakan notasi angka f pangkat n. Artinya turunan ke n, tingkat ke n dari x, sehingga d pangkat n fx dx pangkat n. Artinya turunan ke n. Atau bisa kita tulis y pangkat n, artinya turunan ke n, atau dny per dx n. Nah, itu adalah turunan tingkat ke n. Jadi kita boleh menuliskan dalam bentuk y aksen 2 kali, dan y aksen 3 kali. Tapi kalau sudah di atas 3, lebih baik menggunakan notasi angka. Kenapa? Ya, kita kesulitan kalau pakai aksen, jangan-jangan coretan itu tidak terbaca. Kalau cuma 2 kan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah 5, gitu, ngutingnya kan kesulitan, nanti pakainya salah hitung. Jadi lebih mudah kalau kita menggunakan notasi angka. Gitu ya. Jadi didiskusikan lagi. Ya. Contoh. Misalkan Y adalah 6x pangkat 3 plus 12x kuadrat plus 5x plus 2. Ini adalah sebuah persamaan Y. Kemudian, jika kita diminta turunan ketiga dari persamaan Y ini, maka kita tuliskan D pangkat 3Y per dx pangkat 3. Maka turunan pertamanya dari aksen atau dy per dx, ya kita turunkan langsung ini 6x pangkat 3, berarti 6 kali 3, 18 ya. Kemudian x pangkat 3 turun menjadi x kuadrat, jadi 18x kuadrat. Kemudian yang variabel kedua, 12x kuadrat kita turunkan menjadi 12 kali 2, kan 24. X-nya menjadi pangkat 1, jadi 24x. Kemudian yang 5x kita turunkan menjadi 5. Ya, 5. Kemudian yang 2, karena konstanta kita turunkan menjadi 0.
Sehingga turunan kedua, turunan pertama dari Y ini adalah 18X kuadrat plus 24X plus 5. Ini ada turunan pertama. Kemudian turunan keduanya adalah D kuadrat Y per D kuadrat. Artinya turun kedua dari turunan persamaan Y ini. Maka ini kan turunan pertama. Turunan keduanya ya tinggal kita turunkan lagi menjadi D kuadrat Y per D kuadrat. Menjadi 18X kuadrat kita turunkan menjadi 18 kali 2 kan 36. X-nya menjadi pangkat 1, 36X. Untuk 24X kita turunkan menjadi 24. Ya, kan X menjadi pangkat 0. Ya, kan jadi 0. Jadi 1. X pangkat 0 jadi 1. Sehingga 24. Kemudian yang 5 kita turunkan kan konstanta menjadi 0. Sehingga persamaannya menjadi 36X plus 24. Ini adalah turunan tingkat 2 dari Y. Ini turunan pertama, ini turunan tingkat 2. Kemudian kita turunkan lagi. Untuk turunan yang ketiga, jadi D pangkat 3Y per DX pangkat 3 menjadi 36. Kenapa? Ya ini kan kita turunkan. 36X kita turunkan jadi 36. 24 turunkan jadi 0. Ya selesai. Itu aja untuk turunan tingkat ketiga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada masalah? Tidak, Pak. Sudah ya. Kita lanjutkan. Jadi, misalkan kita memiliki sebuah persamaan Y. X pangkat M misalkan. Atau Y. Tetapi untuk pengertian turunan tingkat tinggi, turunan tingkat 1, 2, 3, dan 4 kan tidak ada masalah. Bahwa persamaan itu kita turunkan pada tingkat 1, kemudian turunan lagi menjadi tingkat 2, dan ketiganya menjadi turunan tingkat 3. Nah, sekarang misalkan kita memiliki Y sama dengan X pangkat M misalkan. Kemudian kita diminta turunan ke N dari Y atau turunan tingkat ke N dari Y. Maka turunan pertamanya adalah Y1. Turunan pertama. Jadi M kalikan X pangkat M-1. Ya, sudah dipahamin ya. Ini kan teorema turunan ya. Kalau Y X pangkat M, maka Y aksennya adalah M-nya turun jadi M kalikan X pangkatnya menjadi M-1. Ya, kan gitu ya. Itu turunan tingkat pertama. Turunan tingkat keduanya menjadi M. Ini kan turun ya, M pangkat 1 kan turun. Menjadi mengalihkan variabel konstanta variabel M ini. Jadi M kalikan M-1. Ya. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1 kan, M-1 dikali 1. Jadi M-2. Yang ini bisa dipahami? Mudah ya? Ya. Untuk Y pangkat 3 sama ya. Y pangkat 3 berarti Y M kalikan M pangkat M1 dikalikan M-2. Di sini ya M-2. Kalikan X pangkat M-2 dikurangi 1. Berarti berapa? M-3. Bisa dipahami? Ya. Y pangkat 3-nya apa? M kalikan M-1 kalikan M-2 kalikan X pangkat M-2. M-2. Dapat dari mana? M-3. Dapat dari M-2 dikurangi 1. Jadi M-3. Ini untuk Y3. Y4. Ya, berarti M kalikan M-1 kalikan M-2 kalikan M-3 pangkat X pangkat M-4. Ya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menuliskan polanya Y pangkat N atau turunan Y ke N adalah M kalikan M-1
kalikan M-2, kalikan M-3, seterusnya sampai dengan M plus N plus 1. Ya, kan N kan, ya, kemudian dikalikan X, M dikurangi N. Ya, bisa dipahami? Itu ya. Jadi kalau pangkat 3, N ketiga kan jadi M-2. Ya, jadi polanya seperti itu. Ini seperti kalau kita membuat D. Kalau sama bingung ini, saya turunkan coba kali Y pangkat 3. Atau Y pangkat 3. Berarti menjadi M, M-1, M-2, M-3. Kalikan M pangkat min 3. Kalau 4, ya M, M-1, M-2, M-3 sampai dengan M3. Kalau M-4. Kemudian kalau M4, M5, ya terus M-1, seterusnya sampai M-4. Kalikan X pangkat 4. X pangkat M-, berapa? 5. Kali pangkat 5. Kali pangkat 10. Bisa ya? M kalikan M-1, M-2, dan seterusnya sampai dengan M- berapa? M-9. Ya, dikalikan X pangkat M-10. Itu kalau turunan ke, oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Bisa? Bisa enggak? Halo? Ya, gitu ya. Ada tanyakan enggak? Enggak ada? Eh, misalkan ya, baca apa saat. Allah Akbar. Bocil lagi. Carilah Y pangkat atau Y turunan ke berapa? Eh, 0 aja. Ya, oke. Carilah Y pangkat 6. Ya. Y, ya, carilah Y pangkat 6. Itu ya. Carilah turunan ke 6-nya. Terus kita aja. Ini carilah
Carilah turunan ke 6 dari persamaan di. Baca ya. Nah, ini silakan cari. Jadi silakan cari ya untuk turunan ke 6 ini. Latihan turunan tingkat. Itu ya. Nah, itu satu aja. Baik, saya lanjutkan. Nanti bisa dikerjakan ya. Nah, ini carilah turunan. Baik, berikutnya. Sekarang saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan berikutnya. Saya lanjutkan ya, berikutnya. Ini contohnya. Contohnya ya. Nah, ini kan mudah. Ya. Kali ini pekan 6. Makanya pekan 4-nya tinggal. Nah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pekan 2. Kalau Y pangkat 6. Kan itu tinggal menggunakan pola yang tadi. Ini kan mudah. Ya, pola ini. Ya, contohnya seperti itu tadi. Ya kan, Y pangkat 6 berarti tinggal 6. Kalikan 5, kali 4, kali 3, X pangkat 2. Dari mana? Ya, saya terima ini tadi. Sama nggak perlu ngapalkan ini, nggak perlu. Sama langsung aja gunakan dengan terima ini kan sudah selesai. Ya, nanti akan ketemu sendiri. Tapi ngapalkan juga boleh. Tapi nggak perlu diapalkan. Yang penting saya paham. Kalau contoh berikutnya, Y pangkat 2, X pangkat 7, kali 2, kali 7 dan seterusnya. Ya, gitu ya. Mudah ya. Ini adalah contohnya. Saya tadi kan berbeda pakatnya aja. Tinggal di apa namanya? Tinggal di rubah aja kan. Oke. Sampai sini ditanyakan? 31 yang gabung. Baik. Datanya kan enggak? Kalau ada saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Ya. Ya, ini ada contoh soalnya juga dikerjakan. Ya. Contoh yang lain misalkan persamaan yang agak kompleks. Misalkan dari pangkat 4 plus 4x kuadrat pangkat 5. Jadi pangkat 3-nya berapa? Nah, ini nanti agak lebih kompleks lagi. Tapi nggak ada masalah, sama saja. Ya, itu aja ya. Jadi misalkan yang berikutnya Y 5x kuadrat min 3x pangkat 5. Y keduanya berapa? Ya tadi dulu Y ke 1. Pokoknya sama ingat dengan teorema apa namanya teorema dari turunan atau diferensial parsial kemarin. Ini zoomnya 10 menit lagi putus ya, nanti akan saya buka. Ya. Jadi ini yang penting sama ingat dengan teorema yang kemarin terkait dengan turunan. Ya, yang sudah saya bahas di kelas itu terkait dengan teorema turunan.
turunan. Ini ya. Jadi sampai ingat dengan teorema ini. Permisalan U. Ya, misalkan kalau U pangkat V atau U pangkat N, misalkan ini ya, U pangkat N ini, maka turunnya menjadi N kalikan U, N pangkat min 1, atau U pangkat N min 1 dikali N. Ini ingat-ingat. Kalau bentuk U pangkat N. Kalau bentuk U kali V, maka V-nya menjadi ini. Nah, U aksen V plus U V aksen. Tapi kalau bentuknya pembagian, menggunakan ini. Ya, menggunakan teorema ini. Gitu ya. Jadi, tetap berlaku, harus diingat-ingat itu. Kalau seperti ini kan bentuk U pangkat N. Ini U, punya 2X pangkat 4 plus 4X kuadrat, N-nya 5. Kalau ini juga sama U pangkat N. Ini juga sama U pangkat N, dan seterusnya. Itu harus diingat-ingat seterusnya. Karena memang teorema itu berlaku selama persamaan itu sesuai atau sama. Jadi ini teorema ini jangan dilupakan untuk menunjukkan persamaan. Untuk bentuk UV atau bentuk U pangkat N atau bentuk U per V. Ya, yang jelas nanti di persamaan dasar persamaan dasar dari turunannya kita sudah mengetahuinya. Ya, oke, itu aja. Baik. Berikutnya, jika Y adalah U kalikan V atau bentuk persamaan U kali V di mana U dan V adalah suatu persamaan Y dan FY dan Fx atau Fx, maka Y ke 1 atau turunan pertamanya adalah jadi jika Y adalah U pangkat Y adalah U kalikan V, bentuk Y persamaan Y adalah bentuk U kalikan V, dan kita diminta turunan Y ke N-nya, maka turunan pertama Y ke 1 adalah U aksen V plus U V aksen. Itu kan ya. Tadi kan saya buka untuk teorema turunan atau turunan parsial atau diferensial parsial. Jadi bentuk U kalikan V di mana U dan V adalah masing-masing fungsi Fx dan Gx atau sama-sama fungsi U adalah sebuah fungsi, V juga sebuah fungsi. Maka Y aksennya adalah U aksen V plus U V aksen. Di mana U aksen adalah turunan U dan V aksen adalah turunan V. Maka teorinya menjadi Y pertama yang menjadi U aksen V plus U V aksen. Ini untuk turunan pertama. Ini saya rasa nggak ada masalah. Kemudian turunan yang kedua, ya ini kita turunkan lagi. Kalau kedua kan berarti turunkan lagi persamaan Y1 ini. Maka menjadi persamaan ini. Ya, bisa dipahami? Kan ini U aksen dikalikan V. Maka ini kan bentuk U kali V juga. Maka ini kita turunkan dulu menjadi ini. U aksen V plus U V aksen. Di mana U-nya adalah U aksen, V-nya adalah V. Paham ya? Ini kan U aksennya adalah U-nya adalah U aksen, V-nya adalah V. Berarti kalau U aksennya, ya berarti U aksen 2 kali. U aksen 2 kali kalikan V plus U-nya kan ini U aksen kalikan V aksen. Ya. Ingat itu ya, tidak bingung ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini kan bentuk U kalikan V. Kemudian tapi ini adalah U V aksen. V aksen turunan dari sini tadi. Maka bentuk turunannya dari persamaan yang ini adalah U aksen V plus U V aksen. Tapi ingat, U-nya U aksen, V-nya V aksen.
Berarti U aksen V berarti U aksen kalikan V aksen. Plus U V aksen. Berarti U kalikan V aksen. Lah V aksen kan sudah V aksen. Berarti V aksen 2 kali. Nah, ini untuk persamaannya. Ya. Ini tidak ada masalah ya. Sehingga kita bisa sederhanakan U aksen V. Ini kan U aksen V berarti 2 kali U aksen V. Kan sama ini kan 2 kali. Plus UV aksen 2 kali. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, masih 4 menit. Dan nanti kalau udah surplus kita buat lagi. Baik, ada tanyakan di sini? Kalau saya ada tanyakan? Ada tanyakan? Ya. Jadi ini hasil turunannya untuk U aksen. Kemudian jika bentuk aksen atau UV tadi kita turunkan ke N berdasarkan teorema tadi. Misalkan ini kan turunan pertama ini, turunan keduanya kan ini. Kalau saya ingin turunan ketiga, ini sama juga. Ini kita turunkan lagi. Jadi U adalah U aksen 2 kali, V-nya adalah V ini. Berarti nanti kan harus ini bentuk UV, ini bentuk UV, ini bentuk UV. Jadi kita masing-masing menggunakan teorema ini. Kan ini sudah bentuk kalikan V, U kalikan V ya. Ya ini menggunakan teorema ini. Ini lagi 2 kali UV, U aksen V aksen ini menggunakan teorema ini lagi. Kemudian UV aksen 2 kali juga menggunakan teorema ini lagi. Karena bentuk perkalian. Ya. Jadinya panjang ya panjang. Karena semakin panjang. Sehingga menjadi U aksen V. Ini kalau kita turunkan ketiga, jadi kan ini U-nya U aksen 3 kali, berarti U aksen 3 kali kalikan V. Ditambah U aksen 2 kali kalikan V aksen. Gitu. Bisa ya, ini tinggal diurutkan aja. Kalau 2 U aksen V aksen, ingat 2 tetap kalikan 2 karena variabel. Konstanta variabel. 2 tetap mengali. 2 tetap mengalikan. 3 kasih kurung U aksen V aksen. Berarti kan menggunakan teorema ini lagi. Cuman U-nya adalah U aksen, V-nya adalah V aksen. Maka menjadi U aksen V plus U V aksen menjadi ya yang U aksennya turunan dari U aksen ini. Berarti U aksen 2 kali. Kalikan V aksen. Plus U aksen plus kalikan UV. V-nya turunan dari V aksen. Berarti V aksen 2 kali. Yang UV aksen 2 kali juga sama. Pakai teorema ini lagi. Cuman ini U-nya adalah U, V-nya adalah V aksen 2 kali. Sehingga U aksen plus UV aksennya menjadi U aksen. U aksen kalikan V aksen 2 kali. Ditambah U kalikan V aksen tapi 3 kalikan apa? Ya kan turunnya dari V aksen 2 kali. Itu ya. Oke, ada yang bertanya sampai sebelum saya lanjutkan. Tinggal 1 menit. Ya, setelah 1 menit lagi kita akan putus. Nanti akan saya sambung lagi dengan Zoom-nya kedua. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Tanyakan? Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak ada. Semoga bisa dipahami. Ya, semoga